ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal terkait dengan isyarat yang ketiga, yaitu Sapsang. Untuk itu, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan operasi SAR KRI Nanggala sampai hari ini dan langkah-langkah selanjutnya. Kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kapolri dan Bapak sekalian dan rekan-rekan media. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pelaksanaan SAR sesuai dengan Task Organization SAR KRI Nanggala, di mana pada 3 hari yang lalu telah saya sampaikan bahwa Satgas SAR telah mengisyaratkan submiss, di mana pada fase submiss tersebut terhadap KRI Nanggala yang hilang kontak, kita telah melaksanakan mengerahkan kekuatan unsur-unsur, baik unsur-unsur TNI AL maupun unsur-unsur lain, di mana unsur TNI AL kita telah mengerahkan 16 KRI dan 5 pesawat udara yang masih melaksanakan pendeteksian sampai saat ini, yang khususnya unsur-unsur yang memiliki kemahnitan yang tinggi, yang dibantu oleh 4 kapal dari Baharkam Polri, kemudian 2 kapal Basarnas dan 1 kapal Bakamla, dan juga bantuan dari negara sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, di mana saat ini ada kapal Australia, Frigate Ballarat, dan masih dalam perjalanan yang insya Allah nanti malam akan datang, yaitu kapal Rescue MP Megabakti dan juga Swift Rescue dari Singapura yang mudah-mudahan dapat membantu. Namun demikian kita juga sudah datangkan KRI Rigel yang sudah bekerja sejak semalam. Dan sampai saat ini KRI Rigel sedang melaksanakan pendeteksian lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawa air di sekitar datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat, dan sampai siang hari ini masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari datum yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti sore sudah ada meyakinkan bahwa kapal selam ada di situ. Kemudian pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Jadi bukti-bukti nanti akan sekarang kita tampilkan. Ya. Bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan terjadi tumpahan minyak, kemudian oli, dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum, dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli, dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, di mana yang hitam ini adalah, ya coba kamu dari sini. Yang hitam.
Nah, yang hitam ini adalah pelurus tabung torpedo. Ya, kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini, yang warna orange, itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering, kemudian dikasih pelumas itu oleh anggota, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada fresh room, ya, supaya tidak kondensasi fresh room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar, lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini, sehingga kita isyaratkan untuk dari Satmis kita tingkatkan menuju fase Sapsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase Sapsang, di mana pada fase Sapsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi, akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini dari Satmis menjadi Sapsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, ya, turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga hiu kencana. Jadi di Angkatan Laut ada warga hiu kencana, adalah warga kapal selam, atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampori, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ya, ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kami kembalikan pada Allah. Terima kasih Kasal. Rekan-rekan media sekalian, dari bukti yang ditemukan ini kita lihat botol kecil dengan grease warna orange. Ketika ditemukan, ini dalam posisi juga di botol. Karena setiap ABK yang khususnya bertanggung jawab ke periskop itu selalu membawa botol ini. Kami minta penjelasan dari Kasal terkait grease warna oranye ini. Jadi saya jelaskan, Kolonel Indra ini adalah mantan Komandan KRI Cakra yang selama berdinas di komunitas kapal selam, sehingga sangat paham sekali tentang apa-apa yang berada di kapal selam tersebut. Silakan.
Mojin menyampaikan untuk yang di kaleng merah ini adalah grease, yaitu fat. Kalau biasa orang biasanya fat ini, jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi fat oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin dikasih grease ini. Grease ini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah, jadi oranye. Dan grease ini biasanya ABK yang bertanggung jawab terhadap periskop itu membawa sebanyak ini karena biasanya terus disimpan, diletakkan dekat dengan dekat periskop. Jadi ini adalah cadangan di dalam kapal selam, kemudian ditempatkan di situ. Apabila terjadi kekeringan, maka dia akan melumuri di periskop tersebut. Ya. Nah, itu kira-kira, sehingga memang keluar dari kapal selamnya sudah seperti ini, tidak seperti yang ditemukan minyak solar itu adalah di permukaan laut. Ya. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait bungkus yang ada tulisan Korea Selatan ini adalah ketika overhaul tahun 2012. Ya, silakan. Mesin ini adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa dingin yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di press room atau di jaringan pipa sistem pendingin. Ya. Ini dari Korea, dengan ini bahasa Korea Airteon, kalau misalnya itu namanya Airteon. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini, silakan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa? Siap. Ini adalah peluru stator torpedo. Tempatnya itu di dalam peluncur torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk kalau kita lihat bentuknya agak sedikit melengkung. Nah ini untuk melindungi torpedo di dalam peter supaya tidak benturan dengan bisa terjadi goyangan. Terus seperti disampaikan di sini ada bentuk baut-baut. Ini sama persis yang yang ada di KRI Cakra atau kelas KRI Nanggala. Terima kasih, itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi, bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut dan dari negara sahabat. Dan kapal Polairut ini juga dilengkapi dengan instrumen bawah air yang digunakan mencari keberadaan KRI Nanggala. Oleh karena itu, saya persilahkan Kapolri untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan Polairut dalam SAR KRI Nanggala. Kami persilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Panglima, Bapak Kasal, serta rekan-rekan media. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, tentunya dalam kesempatan ini kami keluarga besar institusi Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait dengan perkembangan terakhir dari misi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Selama beberapa hari ini saya mengikuti dan mendampingi Bapak Panglima dan Bapak Kasal, dan kami mengikuti
perkembangan mulai dari penentuan fase sabluk, submis sampai dengan sabsang pada hari ini. Tentunya kami sangat merasakan bagaimana suasana kebatinan dari keluarga besar TNI, khususnya saudara-saudara kami TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu kami selalu berdoa bahwa seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan segala daya upaya yang ada. Saat ini kami telah menurunkan 4 unit kapal barata, kapal gelatik, kapal balam, dan kapal enggang yang tentunya kami turunkan untuk membantu mensupport dalam rangka pencarian terhadap kegiatan rescue. Dan kemudian juga ada 4 unit drone robotic operator vehicle tipe SRF 08 yang memiliki kemampuan untuk masuk dan melakukan pencarian sampai dengan kondisi 300 meter di bawah permukaan, dan juga 4 unit alat sonar 2D untuk pencitraan hingga kedalaman 1 km. Saat ini peralatan kami terpasang dan tergabung di KRI 354 Oswald Siaan dan KRI Layang. Jadi dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi kami akan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk bersama-sama dengan saudara kami dari TNI Angkatan Laut, dan kami juga tentunya mempersiapkan pusdokes apabila nanti diperlukan. Diizinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan semboyan dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut sebagai penghormatan tertinggi kami. Naga Basarya Jala Yuda Pamungkas, tabah sampai akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, paling depan. Ya. Yang pertanyaan saya mengenai temuan yang ada sekitar 7 atau 6 barang bukti, Pak ya, temuan yang diduga dari KRI Nanggala, itu posisinya seperti apa, Pak? Apakah tersebar atau terpusat pada satu lokasi? Seperti penjelasan dari Kapuspen kemarin, ada di radius sekitar 10 km dari lokasi yang dicari. Terima kasih. Terima kasih dari Kompas dan Metro. Kami persilakan Kasal untuk menjawab. Terima kasih. Temuan ini ditemukan mengapung bersama dengan tumpahan minyak waktu awal hari kedua dan ketiga. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 2 mil dari posisi datum, jadi saat kapal selam tersebut menyelam di selatan, ya, di selatannya. Mungkin karena waktu itu kena arus sehingga waktu jam 4.30 dia menyelam. Nah ini ketemunya sekitar jam 7, jam 8. Sampai besoknya juga kita masih dapat, sebenarnya bersama dengan sampah yang lain, tapi kita
yang kita yakini bahwa benar-benar ini adalah miliknya kapal selam yang kita ambil. Ya, jadi kemudian untuk pembagian tugas kapal negeri sudah kita bagi menjadi sektor-sektor dalam radius 10 mil. Ya, kemudian nanti untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti yang Swift Rescue miliknya Singapura, dia akan mempunyai ROV yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter, nanti akan kita tempatkan dekat dengan KRI Rigel, sehingga dengan hasil pendeteksian yang sore ini, kalau ini nanti terbukti bahwa itu betul-betul Nanggala, sehingga langsung kita tindak lanjuti dengan ROV maupun peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Swift Rescue miliknya Singapura. Demikian juga untuk dari Australia yang Frigate Ballarat ini juga kita tempatkan di dekat karena mereka memiliki heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi bawah air. Ya, kemarin sore mereka langsung bekerja sampai siang ini, namun hanya menemukan kontak sonar saja. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh KRI Rigel dengan single sideband-nya. Kemudian bagaimana gambaran? Ya, tentunya dengan peralatan yang sudah keluar ini terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang miliknya untuk penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya, dibantu di sebelahnya dengan HMAS Ballarat miliknya Australia. Untuk Kompas sama Metro terjawab ya. Oke, silakan. Bagaimana upaya ketika harus mengevakuasi para korban atau para awak kapal yang saat ini jumlahnya 53 itu dengan cara apa sehingga keselamatan mereka juga bisa terjamin, dan bagaimana ketika mengevakuasi kapal selam tersebut juga. Terima kasih. Dari media apa? TVRI. Oh, TVRI, ya. Ya. Ya, silakan. Panglima, saya Nyoman Giri dari CNN TV. Mohon informasi, memastikan saja apakah serpihan ini kan sangat kecil sekali. Apakah ini terjadi ledakan atau memang hanya retakan besar saja? Kemudian kalau kita lihat isyarat sudah dinaikkan menjadi saksang. Akan berapa lama proses pencarian, evakuasi, dan penyelamatan awak ABK akan dilaksanakan secara resmi? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari TVRI dan CNN ya. Baik. Terima kasih. Bagaimana evakuasinya? Tentunya di kapal selam ini ada organisasi yang namanya ISMERLO, International Submarine Escape License Office, yang mana di dalam setiap 2 tahun mereka membicarakan tentang bagaimana penyelamatan kapal selam. Ya, sehingga ketika di stres hari pertama kita sampaikan, mereka sangat merespon itu dan mendatangkan kapalnya ini, tentunya mereka akan melakukan langkah-langkah bagaimana untuk evakuasinya. Ya, ada cara dengan dihembus, ya, diselang masukkan ke dalam. Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicelupkan dengan selang penghembus, dihembus dengan kecepatan tinggi sehingga bisa naik juga bisa juga dengan diangkat. Kemudian yang Swift Rescue punyanya Singapura ini juga mempunyai kapal selam mini yang dia memiliki seperti robotik yang di bawah itu untuk memasang peralatan. Ya, tentunya ada cara-cara untuk itu karena sudah masuk dalam organisasi ISMERLO tadi. Ya, mudah-mudahan kapal-kapal yang ditawarkan dan dikirim ke tempat kita dari luar negeri dapat mengevakuasi ini. Tentunya dengan
nanti yang saya sampaikan ke depan bahwa dengan risiko yang tinggi kan ini karena kedalamannya 850, tentunya ada cara-cara untuk itu. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan, jadi bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hambar semuanya. Nah ini karena retakan, jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar. Di sonar pasti terdengar kalau ledakan, jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Demikian, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya, nanti dijawab sekalian yang ini ya, terkait cara evakuasi dan kemudian berapa persen ABK masih bisa hidup ya. Kami silakan, Kasam. Kapan berapa lama evakuasi akan kita lihat nanti setelah dari organisasi dari Ismerlo ini, dari KPR, tentunya akan kita kumpulkan jadi satu untuk membicarakan ini. Tapi saya belum membatasi ini, tapi akan kita cek, kita evaluasi dari teman-teman yang ada, ya, sampai bisa untuk mengevakuasi tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, jadi tetap akan kita upayakan untuk bisa dievakuasi. Jadi saya tidak bisa menentukan kapan waktunya, nanti tentunya akan kita bicarakan dari tim kita, baik yang di dalam negeri nanti maupun di luar negeri. Dari kumparan kita tidak bisa melihat sampai bagaimana korban tadi yang disampaikan ya. Dengan adanya ini karena belum ketemu untuk salah satu korban ataupun berapa belum ketemu, jadi baru ditemukan ini. Jadi kita tidak bisa menduga-duga sampai seberapa kondisi korban dan sebagainya. Harapan kita nanti dengan evakuasi tadi baru bisa kita tentukan. Ya, karena tidak ada bukti serpian apapun dari korban, sehingga kami tidak bisa menduga tentang berapa maupun seberapa kondisinya, tidak bisa. Tapi tentunya dengan adanya barang-barang ini ya silahkan rekan-rekan mengevaluasi sendiri dengan itu. Ya, satu terakhir, ya silakan. Baik, dari keretakan apakah masuk dalam air, ya kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya untuk itu. Apabila itu ditutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruangan-ruangan ini kan dibagi per kompartemen, ya, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi di kapal itu, baik kapal taser maupun kapal selam, ada kompartemen-kompartemennya yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Kemudian apa tadi? Lupa yang belum. Ya, dari datum yang ada, kemudian dari deteksi magnetometer maupun dari tadi evaluasi dari Rigel yang kemarin sebenarnya sudah ada data-data itu dari PRU, tapi karena kemampuannya tidak seperti kemampuannya Rigel, sehingga tadi kita tindak lanjuti dengan Rigel mulai
subuh tadi menggunakan multi beam echo sounder dan semuanya lebih mengarah ke situ. Nah ini tadi sebelum kita berangkat sebenarnya masih dalam pendeteksian dan penyelidikan dan juga nanti evaluasi dari multi beam echo sounder tadi. Sehingga untuk menentukan apakah itu KRI Nanggala atau bukan. Tapi dari data-data yang ada di sektor itu, kemudian dari tadi keluarnya barang-barang ini, kemudian dari minyak, kemudian dari gelembung awal saat masuk itu, kemungkinan besar ada di situ. Cukup ya? Ya? Cukup. Apa? Metro? Iya. Ya, terima kasih banyak, Bro. Silakan. Jadi yang saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya, bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua, bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut, sehingga dari situ saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat menyelam ini blackout, nah kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Cukup ya. Baik, rekan-rekan media sekalian, kita semua merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini, dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.